Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Rizal, Salam. serta semua jamaah Al-Thani. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan narasumber sejawat kita dari bagian kulit. Mudah-mudahan nanti akan memberikan pencerahan yang luas kepada kita semua. Jadi kulit kita tahu eh, dengan rangsangan yang berbeda dia akan bereaksi berbeda ya. Di kulit yang di tempat yang sama, kalau kita elus lain reaksinya kalau kita dengan kita pukul. Padahal kulitnya sama saja. Jadi ada perbedaan saraf yang mengkali bereaksi di dalam situ. Kemudian kami silahkan Ibu Nurhayati untuk presentasi. Cuma yang pertama nanti jelaskan dulu secara singkat kurikulum vitae ya. Kemudian masuk ke presentasi secara detail. Nanti terakhir baru kita adakan diskusi sampai jam 7 maksimal jam 7.30. Baik, sekarang waktu sepenuhnya silakan kepada Dr. Hajah Nopriati binti Haji Us'an Halwan. Silakan, dokter. Masih mute itu? Baik, Prof. Terima kasih, Prof, untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pagi ini, terima kasih. Saya merasa beruntung sekali dapat men-share perawatan kulit dan dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Nopriati, lahir di Palembang November nanti. Usia saya 51 tahun. Saat ini saya menjadi kepala bagian dermatologi, venerologi dan estetika FK Unsri, Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dari pendidikan TK, pendidikan dasar, SMP, SMA sampai dengan kuliah saya tamatkan di Palembang. Riwayat pekerjaan, sebelum bergabung dengan Rumah Sakit Muhammad Husin, saya mengawali karir saya setelah tamat PPDS Kulit dan Kelamin di Rumah Sakit Kusta Rifai Abdullah, Palembang. Riwayat pekerjaan lainnya, riwayat organisasi, saya tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia, kemudian pengurus Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Cabang Kota Palembang, dan anggota kelompok studi imunologi dan dermatitis akibat kerja, anggota kelompok studi psoriasis, anggota International League Dermatology Society, kemudian anggota European Academy Dermatology, dan Ikatan Dokter Indonesia. Baik, kita mulai untuk materi perawatan kulit dalam perspektif Islam. Hasil pencarian dari Al-Quran, ayat-ayat yang terkait dengan kulit, kurang lebih ada 10. Di sini ada Quran Surat 4, ayat 56, Quran Surat 16, ayat 80, Quran Surat 30, ayat 22, Quran Surat 22, ayat 20, Quran Surat 55, ayat 12, kemudian Quran Surat 35, ayat 13, dan Quran Surat 39 ayat 23, Quran Surat 41 ayat 20 dan 21, kemudian Quran Surat 70 ayat 15, dan terakhir Quran Surat 74 ayat 29. Mungkin di sini nanti Bapak Ibu bisa membaca artinya, bahwa di sini boleh dibacakan ya Prof ya. Ya, lanjut. Quran Surat An-Nisa ayat 56. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nahl ayat 80. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba
bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu. Quran Surat Ar-Rum ayat 22, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Al-Hajj ayat 20. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Quran Surah Ar-Rahman ayat 12. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga harum baunya. Quran Surat Fatir ayat 13. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, miliknya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Quran Surah Fusilat ayat 21. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, dan yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah telah menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 16. Yang mengelupaskan kulit kepala. Quran Surah Al-Mudassir ayat 29. Yang menghanguskan kulit manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita berkenalan dengan anatomi dan fisiologi kulit. Seperti disebutkan tadi bahwa kulit setipis, ada istilah setipis kulit ari. Namun di dalam anatomi kulit ini ada 3 lapisan. Lapisan yang terluar memiliki 5 lapis, kemudian lapisan kedua memiliki 2 lapis, dan ada beberapa organ serta beberapa sel-sel yang terlibat di dalamnya. Dan juga disokong oleh lapisan ketiga, yaitu lapisan lemak yang di dalamnya berjalan pasa-pasa darah yang memberikan nutrisi kepada kulit. Kulit dan mukosa merupakan organ yang melapisi organ terluar. Di sini perbedaannya ada beberapa. Kulit melapisi seluruh organ yang melindungi dari lingkungan luar. Kulit memiliki pigmen, memiliki warna sesuai pigmen. Lapis terdiri dari 3 lapisan dan teksturnya kasar karena dia dilapisi oleh lapisan keratin. Terdiri dari folikel, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Sedangkan mukosa melapisi kulit dari dalam yang tertutup oleh epitel tanpa lapisan tanduk. Terdiri dari 2 lapisan, yaitu epitel dan lamina propria. Mukosa melapisi berbagai rongga tubuh dan mengelilingi organ internal. Fungsinya terlibat dalam proses absorpsi, yaitu penyerapan, dan proses sekresi. Warna mukosa merah muda, teksturnya licin, dan berlokasi di lubang hidung, bibir, lidah, kelopak mata, telinga, genital atau kelamin, dan anus. Bersamaan keduanya adalah sama-sama organ pertahanan terhadap invasi mikroba, virus, dan patogen lainnya. Lebih dalam lagi kita melihat lapisan-lapisan kulit. Lapisan terluar terdiri dari 5 lapis, yaitu
stratum atau lapisan korneum, yaitu zat tanduk yang inert, kemudian lapisan di bawahnya lapisan atau stratum lucidum, kemudian lapisan di bawahnya lagi lapisan granulosum yang memiliki banyak granul-granul bahan penyedia untuk terbentuknya keratin, dan lapisan di bawahnya adalah lapisan spinosum, disebut spinosum karena bentuknya bertonjol-tonjol dan jumlah selnya terbanyak, dan lapisan terbawah adalah stratum basal atau lapisan yang terdiri dari disusun oleh sel-sel inang, disebut lapisan epidermis. Kemudian lapisan kedua lapisan dermis, disusun oleh pars papillare dan reticulare, terdiri dari jalinan-jalinan kolagen dan elastin yang merupakan penyokong lapisan yang di atasnya. Terdiri dari kelenjar dan folikel rambut dan juga ujung-ujung persarapan. Dan lapisan ketiga adalah hipodermis yang terdiri dari sel-sel lemak, lapisan adiposa, dalamnya berjalan fasa-fasa darah, yaitu pembuluh darah, arteri dan vena, dan yang memberi makan, dan juga fasa limfatik atau yang membawa pergi limbah ataupun toksin dan racun. Di sini kita lebih dalam lagi, lebih rinci lagi melihat struktur dan fungsi kulit untuk di permukaan. Tadi ada lapisan keratin yang bersifat inert yang memiliki struktur seperti brick and mortar, seperti batu bata dan semen. Batu batanya adalah keratinosit dan semennya adalah natural moisturizing factor atau lapisan lipid yang disusun Allah demikian optimalnya sehingga memberikan perlindungan dan kulit sebagai organ yang sulit untuk ditembus. Lapisan di sini disebutkan stratum corneum atau lapisan tanduk ini merupakan barir pembatas dengan lingkungan luar yang mempertahankan air serta garam dan mencegah masuknya bahan kimiawi dan patogen. Lapisan di bawahnya lapisan granular yang melekatkan dengan lapisan atas, kemudian menghasilkan berbagai sinyal-sinyal danger atau sitokin yang mengaktifkan sistem imun alamiah atau natural, dan juga mempersiapkan keratin menjadi sempurna untuk berada di permukaan. Selain itu juga membantu menghasilkan vitamin D. Dan di sini ada kelenjar sebasea yang menjadi satu unit dengan rambut yang disebut dengan unit pilosebasea, yang menghasilkan juga lemak yang didistribusikan ke permukaan kulit, memberikan kelembapan dan bersifat waterproof. Lalu ada kelenjar limfa yang mampu mengalirkan dan membuang sisa-sisa toksin, dan lapisan di bawahnya yaitu membran basalis yang melekatkan juga ke epidermis dan mensupport, membantu melekatkan lapisan di bawahnya. Dan lapisan bawah ini disusun oleh sel-sel inang, yaitu sel basal yang mampu membelah diri, bereplikasi dan memperbaiki diri. Di sini juga ada sel di dalam 10 sel basal terdapat satu sel pigmen yang disebut sel melanosit yang juga membantu terhadap radiasi sinar ultraviolet. Selanjutnya jalinan lapisan kedua disusun oleh papiler dan elastin yang membentuk kekuatan dan namun juga lentur. Dan di sini ada pembuluh darah, arteri dan vena yang mengalirkan nutrisi dan juga membantu membuang sisa-sisa metabolisme dan menjaga kestabilan suhu tubuh. Di sini juga ada folikel rambut yang juga disebut adnexa atau perhiasan kulit yang sangat membantu untuk melindungi terhadap patogen, dan juga ada kelenjar keringat yaitu kelenjar ekrin
dan kelenjar mempertahankan berperan dalam pengaturan suhu tubuh, dan juga kelenjar apokrin menghasilkan feromon atau bau yang khas bagi tiap individu. Dan semua alat-alat ini, semua sel-sel ini disokong oleh lapisan kedua, disokong oleh dermis dan lemak subkutaneus yang juga membantu terhadap tekanan mekanis dan juga redam kejut di lingkungannya. Berikut diresume lagi fungsi kulit secara keseluruhan ada 6. Yang pertama tentu saja memberikan tampilan yang baik bagi seseorang dan kemudian membantu memberikan pembentukan pigmen dan kulit sebagai pelindung, barrier terhadap lingkungan di luar. Lalu kulit juga ternyata pada abad 20 diakui sebagai organ imun yang memberikan pertahanan, karena di dalam milenium kulit epidermis ada berbagai sel-sel imun. Sel imun yang berada di sana, sel Langerhans, yaitu sel yang mampu bersifat sentinel atau mengawasi patogen-patogen yang mencoba masuk. Kemudian ada sel Langerhans ini di lapisan atas epidermis, di lapisan dermis, kemudian ada yang mampu keluar masuk pembuluh darah yang disebut dengan sel Langerhans plasmasitosit. Kemudian ada juga sel natural killer, sel yang mampu membunuh kuman. Kemudian ada sel innate lymphoid cell, dan juga fungsi kulit yang keempat adalah fungsi sensoris, di mana di dalam lapisan kulit terdapat berbagai ujung-ujung saraf taktil yang mampu mendeteksi sensor rasa nyeri, panas, raba, dan suhu. Kemudian kulit juga berfungsi untuk pengaturan suhu dengan bantuan pembuluh darah, pasa darah. Apabila suhu di lingkungan dingin, maka pembuluh darah memiliki refleks untuk memperkecil ukurannya atau disebut vasokonstriksi, sehingga panas tubuh tidak banyak keluar. Kemudian apabila suhu di lingkungan panas, maka terjadi sebaliknya, refleks pembuluh darah melebar atau vasodilatasi, kemudian memberi pengaturan termoregulasi yang disebut transepidermal water loss, memberikan panas yang keluar sehingga suhu tubuh bersifat mendinginkan kulit. Dan juga fungsi kulit yang terakhir membantu dalam pembentukan vitamin D yang terjadi pada lapisan granular dengan bantuan sinar ultraviolet. Perawatan kulit penting dilakukan oleh kita semua karena kulit senantiasa bertumbuh dan berganti dalam waktu 21 sampai 28 hari, dalam waktu 3 sampai 4 pekan. Proliferasi atau pembelahan kulit memperbanyak selnya sampai dengan stratum spinosum terjadi dalam 2 pekan. Kemudian proses penyempurnaan sampai ke lapisan keratinosit juga berlangsung kurang lebih dalam waktu 2 pekan. Dalam merawat kulit kita perlu memperhatikan apakah jenis kulit kita kering, normal, atau berminyak, atau kulit campuran. Kemudian kita juga memperhatikan tipe kulit kita menurut Fitzpatrick Skin Type yang akan kita lihat di lembar selanjutnya. Dan kita juga memperhatikan apakah kita memiliki atopic marks atau kecenderungan untuk memiliki alergi. Apakah alergi yang disebut dengan eksim yang diturunkan secara genetik, atau eksim kontak, kepekaan terhadap benda-benda sekitar kita, kemudian alergi makanan atau food alergi, atau alergi obat.
erupsi alergi obat, dan perawatan kulit juga perlu memperhatikan keasaman air atau pH air. Dan kemudian juga diperhatikan sediaan atau bahan untuk perawatan kulit itu, dan juga mempertimbangkan pharmacofinance atau biaya, dan kemudian jadwal perawatan kulit dan aneksa nanti akan dijelaskan. Kemudian kita memperhatikan juga apakah pekerjaan kita berada di luar atau di dalam ruangan, dan tentu saja usia mempengaruhi dalam perawatan kulit. Nah, berikut ini adalah tipe kulit menurut Fitzpatrick tadi. Fitzpatrick membagi jenis kulit menjadi 6. Tipe 1 adalah ini berdasarkan kandungan atau indeks melanin pada kulit kita, dari eumelanin atau yang terang sampai dengan peumelanin yang gelap. Kemudian juga sensitivitas terhadap ultraviolet, yang kulit tipe 1 tentu saja lebih mudah terbakar, namun dia tidak menjadi hitam. Sementara kulit tipe 6 resisten terhadap ultraviolet, dan sehingga jarang terjadi terbakar. Kemudian sesuai dengan tadi fungsi, salah satu fungsi melanin yaitu mempertahankan terhadap risiko terjadinya kanker. Semakin sedikit kandungan melanin, maka risiko untuk memiliki kanker kulit, yaitu kanker basalioma yang biasanya berkaitan dengan tai lalat, ataupun yang lebih ganas yaitu melanoma, ataupun kanker kulit sel squamous. Jenis kulit ada kulit normal, kulit kering berminyak, kombinasi, dan kulit sensitif. Bagaimana cara kita mengenalinya? Untuk kulit normal, apabila kita touch atau kita sentuh terasa tidak kencang, jadi bersifat kenyal, dan terlihat kulit normal bersinar, dan ada sinarnya. Kemudian kalau kulit kering sebaliknya kusam. Terdapat sisik-sisik, dan pada perabaan sangat kencang dan kasar. Kemudian kulit berminyak tampak berkilau, bersinar, dan pada perabaan teraba licin. Lalu pada kulit kombinasi, pada pipi terlihat kering, namun pada daerah T atau T-zone terlihat bersinar dan terlihat lebih jelas pori-porinya. Untuk kulit sensitif ini kecenderungan untuk terlihat berwarna eritem atau merah, akibat lebih sensitif, mudah teriritasi, dan warnanya tidak merata. Nah, bagaimana perawatan kulit dalam perspektif Islam? Di dalam ilmu penyakit kulit dan kelamin, itu pada abad ke-19 difokuskan untuk mengobati berbagai penyakit kulit. Namun pada abad ke-20 terminologinya berubah menjadi ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Dalam arti di sini lebih difokuskan kepada aspek promotif. Jadi memberikan perawatan dan juga edukasi lebih diutamakan. Dan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur internasional, maka sekarang menjadi dermatologi dan venerologi serta estetika. Nah, perawatan kulit di sini meliputi cuci tangan, kemudian mandi, menyisir rambut, memotong kuku, dan mencukur rambut kemaluan. Dan kita mengikuti tuntunan Rasulullah bahwa sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mencuci tangan nampaknya sudah menjadi habit atau kebiasaan yang baik, hikmah dari kita semua selesai melewati pandemi COVID-19, Bapak Ibu.
Mencuci tangan sudah kita ketahui bersama, yang disarankan WHO meliputi 6 langkah. Perlunya kita mencuci tangan ini karena kita disunahkan untuk makan menggunakan tangan, baik ketiga tangan ataupun kelima tangan tersebut. Dan sungguh kita mendapatkan hikmah bahwa pada abad ke-20 ditemukan anti kuman yang berupa peptida atau antimikrobial peptide yang dihasilkan oleh kulit. Jadi sungguh tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasul tersebut. Ada 7 jenis antimikrobial peptide yang dihasilkan di kulit, yaitu human beta defensin 1, 2, dan 3. 1 untuk menetralisir kuman yang bersifat gram positif, kemudian HBD2 untuk kuman positif dan kuman negatif, dan sedikit kuman positif, dan HBD3 sebaliknya. Selain ketiga itu ada juga katalecidin atau LL37 yang dibutuhkan juga dan jumlahnya menurun pada orang-orang yang menderita eksim. Sebaliknya meningkat sangat banyak pada pasien yang menderita psoriasis, sehingga diteliti menjadi pencetus penyakit psoriasis. Dan ada lagi demsidin, antimikrobial peptide yang terkandung di dalam keringat. Dan ada lagi psoriasin dan juga RNA7. Sistem imun ini disebut sistem imun alamiah atau innate yang tidak terhubung dengan sistem imun kelenjar getah bening. Sistem ini aktif jika ada rangsangan eksternal atau ada patogen-patogen. Kemudian kita disunahkan juga untuk membersihkan badan atau mandi. Di dalam panduan dalam fikih kita semua mengetahui untuk hari-hari maupun mandi wajib, penggunaan air pH yang netral, suhu disarankan tidak jauh berbeda dengan suhu tubuh kita, yaitu suhu 40 sampai 50. Baik menggunakan cara shower, berendam, ataupun waslaf. Dan jenis sabun yang kita gunakan bisa berupa sabun batang maupun cair, dan sabun disarankan yang mengandung natural moisturizing factor atau ceramid. Dan yang terlebih lagi setelah kita mandi dalam waktu segera 3-5 menit kita mengoleskan body lotion atau emollient atau pelembab, bisa juga mengoleskan minyak kelapa dan juga minyak zaitun. Dan untuk kulit yang ekstra kering dapat diberikan body balm atau pasleep album, utamanya untuk kaki dan tangan. Nah, kita juga disunahkan Rasulullah untuk senantiasa merawat rambut dengan cara menyisirnya. Nah, rambut ini adalah mahkota. Menjaga kebersihan rambut ini merupakan sunnah dengan menggunakan minyak zaitun dan sisir yang sesuai, dengan memperhatikan juga jenis rambut kita. Apakah rambutnya kering ataupun berminyak. Untuk rambut yang kering dapat diberikan pada ujung rambut dan sampai kepada kulit kepala. Namun pada kulit yang berminyak disarankan hanya kepada rambutnya saja. Dan sisir yang digunakan untuk kulit rambut yang normal dan tidak ada permasalahan di kulit dapat menggunakan sisir yang biasa. Namun pada kulit yang terdapat penyakit atau kelainan dapat menggunakan sisir yang di ujungnya ada bentol-bentol untuk supaya tidak kasar dan tajam. Guna menyisir rambut ini dapat membantu melepaskan kulit mati, kemudian memperlancar aliran darah. Dan juga menyisir rambut ini kita dapat mengikuti arah tumbuhnya rambut, namun sesekali kita dapat membaliknya
jadi berlawanan dengan arah pertumbuhan rambut. Karena penelitian terkini dari beberapa ahli, pada bulbus rambut itu terdapat stem cell atau sel yang menjaga ke senantiasa keberadaan pertumbuhan rambut, sehingga menjaga rambut senantiasa bertumbuh di dalam fasenya, yaitu fase anagen, dan mempersingkat fase untuk rontoknya, itu fase telogen. Kemudian memotong kuku. Kuku adalah adnexa atau perhiasan kulit. Pertumbuhan kuku, tangan, dan kaki berbeda. Pertumbuhan kuku di tangan lebih cepat. Sehingga apabila terdapat penyakit, maka tentu saja pengobatan untuk kuku kaki lebih lama. Kita disarankan, disunahkan Rasulullah untuk rutin memotong kuku 1 pekan sekali dalam hari-hari yang sudah disarankan, yaitu pada hari Senin, hari Kamis, dan Jumat. Mengapa 7 hari? Nah, di sini bisa dijelaskan secara ilmiah rupanya. Karena pertumbuhan kuku jari tangan sebesar 0,3 mm per hari. Sehingga dalam 7 hari telah memanjang sebesar 2,1 mm. Nah, di sini dapat kita lihat bagian-bagian dari kuku. Apabila kuku sudah melewati lebih dari pinggiran ini, maka sebaiknya kita potong, namun kita tidak sampai harus menghabiskan ujungnya. Jadi kita dapat memotongnya namun tidak terlalu runcing. Kenapa? Karena ujung kuku yang runcing tersebut akan menginisiasi pertumbuhan kuku ke dalam, atau disebut ingrown nail, yang sudah pasti dapat menyebabkan iritasi dan mengaktifkan sistem imun dan tempat bersimpan kuman, sehingga terbentuk abses atau infeksi di situ. Kemudian mencukur rambut kemaluan. Di sini arti mencukur bahwa tidak mencukur secara keseluruhan, jadi tidak menghabiskan seluruh rambut. Karena kita butuh rambut di sini sebagai perangkap kotoran. Kemudian juga beberapa kelainan dapat muncul akibat dari mencukur keseluruhan rambut tersebut. Dapat menyebabkan infeksi, iritasi, dan juga rambut yang tumbuh ini dapat tumbuh ke dalam atau ingrown hair, menyebabkan iritasinya, teraktivasinya sistem imun, sehingga dapat membentuk suatu tonjolan yang mengaktifkan sel-sel alergi, juga menghasilkan histamin sehingga gatal dan berakibat pada infeksi. Mencukur rambut kemaluan ini penting dilakukan sesuai sunnah setiap 40 hari sekali. Dan hal ini ternyata sesuai dengan teorinya, bahwa siklus pertumbuhan rambut itu tadi 0,03 mm per hari. Sehingga dalam waktu 40 hari panjangnya mencapai 1,2 cm. Nah, rambut yang memanjang ini akan berada sampai ke daerah perineum atau daerah sekitar anus, sehingga dapat menjadi tempat bagi kuman ataupun jamur yang berada di anus. Dan ini sangat penting sekali dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, akibat dari keteraturan kita menjaga kebersihan dan merawat kulit dan rambut kita serta kuku tadi, tentu saja akan menghindarkan kita dari berbagai penyakit kulit dan kelamin.
Di sini penyakit dermatologi ada beberapa, saya jelaskan secara singkat saja. Untuk infeksi ada infeksi virus, yaitu infeksi cacar atau varicella, kemudian infeksi herpes, kemudian infeksi bakteri, bisul, kemudian selulitis atau abses, kusta, dan infeksi parasit, creeping eruption atau infestasi telur ataupun larva cacing pita, kemudian infeksi skabies atau disebut kudis, infeksi jamur, panu, kurap, dan juga infeksi jamur dalam. Dan ada beberapa penyakit alergi seperti biduran atau galigato, eksim atopik, alergi obat. Ada beberapa penyakit autoimun yang sering saat ini, psoriasis, vulgaris, kemudian penyakit lupus erythematosus yang juga muncul pertama kali di kulit sebelum dia berubah menjadi sistemik atau ke organ-organ dalam. Dan juga ada penyakit autoimun pengerasan kulit atau skleroderma, dan juga penyakit kulit berlepuh atau vesikobulosa kronik, dan juga penyakit bercak putih atau vitiligo atau sopak, dan juga penyakit tumor kulit yang tadi sudah dijelaskan, dan berbagai penyakit genetik yang muncul pada anak baru lahir atau genodermatosis, bisa berupa penyakit berlepuh, penyakit pigmen, ataupun penyakit atopik. Dan tentu saja yang saat ini banyak menjadi fokus dari anak muda, yaitu para kaum ibu, penyakit estetika, yaitu jerawat atau akne, kemudian penyakit melasma, dan juga kerontokan rambut. Sementara untuk penyakit kelamin di sini infeksi bisa kondiloma atau kutil genital, kemudian infeksi herpes genital, penyakit gonorea atau kencing nanah, dan penyakit infeksi jamur kandidiasis pada perempuan dan balanitis pada laki-laki, kemudian penyakit sifilis atau raja singa, dan infeksi kuman non-spesifik chlamydia, dan HIV tentu saja, dan bisul pada kelenjar benang yaitu limfogranuloma. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Nofriati sudah membuka wawasan kita tentang kulit ya. Tadi sudah dijelaskan ayat-ayat kauliyah, ada 10 ayat tadi ya. Kemudian kauniyahnya tentang ilmu tentang kulit ya. Baik itu anatomi, fisiologi, imunologi, dan sampai perawatan tadi ya. Sungguh luas ya. Saya lihat sudah ada yang raise hand, jadi kita masuk ke acara berikutnya yaitu diskusi. Barangkali pertama saya silakan Buya Rizal dulu, silakan Buya. Mbak Prof.